Beautylogy adalah suatu tempat beauty service atau pelayanan kecantikan yang memadukan unsur sains dan seni untuk menciptakan perawatan kecantikan yang berfokus pada hasil, bukan hanya sekedar harapan. Beautylogy menghadirkan sesuatu yang baru untuk merubah prinsip perawatan kecantikan konvensional dengan tim yang berpengalaman di bidangnya Yang menghasilkan sinergi perawatan berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi, customer dapat menikmati perawatan kecantikan secara rutin untuk hasil maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Filosofi Beautylogy adalah perawatan kecantikan harus mudah, murah, dan terstruktur. Jadi harus dilakukan secara holistik dalam rangkaian cleansing, healing, treating, hingga skin renewing dengan alat dan serum yang didesain khusus untuk mencapai hasil kecantikan yang optimal. Jadi botox ini adalah suatu treatment atau perawatan kecantikan yang sistemnya berguna untuk anti-aging. Jadi dia menggunakan suatu zat yang terbuat dari sekresi bakteri Clostridium botulinum yang berguna untuk merelaksasi otot-otot yang tegang. Jadi otot-otot yang tegang ini akan menarik kulit di atasnya, menghasilkan suatu kerutan yang kita sebut dengan wrinkle. Jadi kapan sebenarnya botox ini dapat kita lakukan? Jadi botox dapat kita lakukan di waktu kerutan yang kita miliki masih berupa suatu expression line atau kerutan ekspresi. Misalnya ketika kita menginginkan alis atau kita menaikkan alis atau tersenyum, biasanya kita sebut dengan crow's feet, itu kerutan-kerutan di sekitar mata. Jadi jika kerutan kita masih berbentuk expression line, kita bisa menggunakan botox untuk merelaksasi ototnya. Jadi langsung seminggu setelah botox kerutannya hilang semua. Non-invasive facelifting adalah salah satu treatment favorit di Beautylogy. Jadi, prinsipnya non-invasive facelifting ini memanfaatkan arus kecil atau microcurrent untuk menyalurkannya ke dalam kulit dan otot. Jadi kita dalam istilahnya mengolahragakan kulit dan otot sehingga menghasilkan tampilan otot dan kulit yang lebih kencang dan kenyal. Jadi kelebihan dari microcurrent atau non-invasive facelifting ini adalah dia dapat digunakan di seluruh wajah, mulai dari leher, wajah sampai dengan mata dan kotak mata, dan customer dapat melihat hasilnya segera setelah treatment. Untuk berbagai macam masalah kulit, biasanya kita gunakan tambahan phototherapy treatment. Phototherapy treatment adalah suatu perawatan yang memanfaatkan kelebihan energi dari cahaya. Jadi terdiri dari 3 jenis cahaya yang berbeda panjang gelombangnya dengan tujuan untuk mengobati berbagai macam masalah kulit. Yang pertama adalah sinar biru yang biasa kita gunakan untuk masalah kulit berminyak dan berjerawat, karena sinar biru ini akan berjalan di permukaan kulit untuk membunuh bakteri penyebab jerawat serta mengeringkan kelebihan sekresi minyak pada wajah. Yang kedua, sinar kuning. Nah, sinar kuning ini biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien dengan masalah hiperpigmentasi seperti flek dan melasma. Jadi dia akan membantu mencerahkan kulit dari dalam. Yang ketiga adalah sinar merah. Sinar merah ini adalah sinar dengan panjang gelombang yang paling panjang. Jadi dia penetrasi sinarnya paling dalam. Jadi tujuannya adalah untuk menambah produksi kolagen di dalam kulit. Nah, kolagen ini akan berfungsi untuk mengenyalkan kulit, mengurangi garis-garis halus, dan menciptakan tampilan wajah yang glowing dan bersinar. Treatment lain yang akan kita bahas kali ini adalah diamond microdermabrasion atau yang lebih kita kenal dengan microdermabrasi. Jadi pada umumnya microdermabrasi ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah microdermabrasi dengan menggunakan medium kristal. Yang kedua adalah diamond microdermabrasion. Perbedaannya, pada diamond microdermabrasion ini penggunaannya jauh lebih nyaman pada customer karena tidak menimbulkan rasa sakit, kemerahan yang ditimbulkan sangat minimal, dan juga dapat digunakan untuk perawatan di daerah mata. Jadi pada prinsipnya microdermabrasi ini menggunakan ujung diamond atau diamond tip untuk mengelupas sel-sel kulit mati pada kulit wajah kita. Selain itu, dia juga memiliki fungsi vakum untuk membuka saluran limpa kita dan melancarkan peredaran darah. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Yang pertama, bisa mengurangi kesembapan pada wajah yang kita sering lihat ketika tidur atau terlalu banyak mengkonsumsi kopi atau alkohol. Yang kedua, untuk mengurangi sel-sel kulit mati, jadi untuk menghilangkan kekusaman pada wajah, flek hitam, serta melasma. Yang ketiga,
ketiga, ini dapat digunakan untuk mengurangi kerutan karena dia juga merangsang produksi kolagen. Jadi dengan satu treatment Anda dapat mendapatkan hasil yang sangat banyak. Treatment ini dapat diulang setiap 2 minggu sekali atau sesuai kebutuhan kulit Anda. Seperti halnya tubuh, kulit kita juga memerlukan nutrisi loh. Nah, kita bahas tentang whitening double infusion nih. Jadi, whitening double infusion ini adalah treatment pemberian serum ke kulit wajah untuk menghasilkan kulit yang bersih, cerah, dan juga bersinar karena berisi serum pencerah dan juga anti-aging serum. Nah, pemakaian serum ini secara rutin dapat menghasilkan kulit yang sehat, bersih, dan bersinar. Treatment pengelupasan kulit lainnya yang sering kita lakukan adalah chemical peeling. Jadi, chemical peeling ini adalah treatment dengan mengoleskan obat ke kulit wajah kita untuk membantu mempercepat pengelupasan kulit wajah. Dengan pengelupasan kulit wajah lebih cepat, jadi regenerasi kulit pun akan dipancing untuk dilakukan secara lebih cepat pula. Nah, chemical peeling ini dapat dilakukan untuk kulit hiperpigmentasi seperti flek, melasma, bekas jerawat, ataupun kulit dengan jerawat, dan juga acne scar atau yang biasa kita sebut dengan bopeng istilahnya. Chemical peeling ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali dan hasil maksimalnya dapat dicapai setelah 4-6 kali peeling. Thread atau yang lebih dikenal dengan istilah tanam benang adalah suatu treatment perawatan anti-aging dengan cara memasukkan benang-benang monofilamen ke bawah kulit Anda untuk menarik kulit yang kendur sehingga menghasilkan tampilan yang lebih kencang atau V-shape seperti yang sekarang sedang digemari. Dan benang yang sudah dimasukkan ke dalam kulit itu akan memancing kolagenisasi baru untuk memproduksi lebih banyak kolagen lagi, jadi memperbaiki tekstur kekenyalan kulit Anda dan menghasilkan tampilan yang lebih glowing. Tapi jangan takut, karena benang-benang ini adalah benang yang sebenarnya sama seperti yang kita pakai untuk benang operasi. Jadi setelah 2 bulan, benang ini akan larut sempurna tanpa meninggalkan sisa. Jadi tidak akan ada sisa-sisa benang-benang di dalam kulit Anda. Nah, fisiologi sendiri terdapat 2 jenis mesoterapi. Yang pertama adalah semi mesoterapi. Jadi itu digunakan untuk mengecilkan bagian-bagian tubuh yang mempunyai lemak yang membandel. Jadi kita menggunakan obat untuk mempercepat metabolisme lemak serta menghancurkan lemak itu, jadi dirubah menjadi keringat. Yang kedua adalah mesoterapi di wajah atau yang kita sebut dengan anti-aging mesoterapi. Berisikan asam amino, vitamin, terus udah gitu ada antioksidan dan juga hyaluronic acid. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengisi seluruh wajah Anda dengan zat-zat tersebut untuk menghasilkan tampilan yang lebih muda. Jadi untuk fine lines yang akan terisi dengan hyaluronic acid, vitamin dan antioksidan akan membantu pencerahan wajah Anda. Nah, treatment ini dapat dilakukan 2-4 kali selama 2 bulan. Setelah itu dapat diulang setelah 2-6 bulan kemudian. Oke, sekarang kita masuk ke filler injection. Jadi filler injection ini adalah penyuntikan zat hyaluronic acid untuk menambah volume pada tempat-tempat yang sudah ada volume loss. Misalnya pada cekungan mata atau pada smile line, ada lipatan di sini, atau di daerah marionette line. Pokoknya di tempat-tempat manapun yang ada volume loss akibat penuaan. Nah, filler injection ini dapat juga digunakan untuk menambah volume pada tempat-tempat yang kita inginkan. Contohnya, memancungkan hidung atau menambah dagu, melancipkan atau meluncurkan dagu, menambah volume pada rahang, yang biasanya untuk merubah kontur atau bentuk wajah seseorang. Tapi ingat loh, filler ini berbeda dengan silikon. Jadi karena isinya hyaluronic acid, maka treatment ini termasuk aman karena hyaluronic acid sendiri adalah zat yang sebenarnya sudah ada pada tubuh kita. Hanya saja pada proses pengerjaannya harus dilakukan oleh dokter-dokter yang sudah berpengalaman.